sebenarnya rumah angklung bukan hanya bentuk rumahnya, tapi rasanya kita seperti di rumah. Nggak langsung sembuh juga. Begitu proses, saya alihkan kegiatan yang tadinya saya sakau atau apa, saya alihkan main angklung tiap weekend, ketemu teman-teman. Halo teman-teman Antara, kembali lagi di 30 menit Antara Inspiratif, masih bersama saya Pamela Sakina dan juga Mas Arief dari Rumah Angklung Indonesia. Oke, Mas Arief, aku sempat denger nih kabar-kabar dulu kisahnya Mas Arief sebelum buat Rumah Angklung ini. Katanya masa lalu kelam lah gitu. Itu gimana sih ceritanya? Oke, nggak apa-apa ya cerita di sini. Gak apa-apa, justru menginspirasi banget sih itu. Amin, mudah-mudahan ya. Jadi saya lahir di Tanjung Priuk. Rumah saya keras ya. Ya betul, Tanjung Priuk, depan komplek rumah saya langsung kawasan prostitusi Keramat Tunggak. Jadi kalau orang-orang dulu sudah tahu, yang sekarang jadi Islamic Center. Prostitusi terbesar di Asia Tenggara. Yang saya lihat dari kecil adalah perjudian, prostitusi, dan narkoba. Tiga itu yang saya lihat dari kecil, sehingga saya besar di lingkungan yang cukup keras, yang akhirnya nggak bisa lepas dari narkoba. Nah, singkatnya, begitu saya terjerumus narkoba yang sudah hampir mungkin cukup parah ya, saya menemukan satu kegiatan yang yang dikelola sama pemerintah Wali Kota Jakarta Utara. Tahun berapa tuh? 1998. 98. Krisis ya. 98 persis setelah kerusuhan ya, setelah ada transisi reformasi. 98 saya main kegiatan angklung di sana, saya ketemu keluarga di sana, keluarga baru tentunya yang mensupport keluarga kedua yang saya rasa ini ada kaitannya nanti kenapa namanya Rumah Angklung. Karena sebenarnya Rumah Angklung bukan hanya bentuk rumahnya, tapi rasanya kita seperti di rumah gitu. Nah, kembali ke cerita tadi, saya masih kena narkoba, tapi saya disupport untuk sembuh, yang akhirnya saya punya semangat bahwa kita bisa sembuh kalau kita mau. Nah, melalui si musik angklung, healingnya saya mendapati dukungan dari lingkungan yang baik mendukung saya untuk sembuh. Baru saya ke dokter untuk cek semuanya, dan begitu nggak langsung sembuh juga, begitu proses saya alihkan kegiatan yang tadinya saya sakau atau apa, saya alihkan main angklung tiap weekend, ketemu teman-teman, bergulir. Mengarahkan itu ke hal yang positif, itu angklung ya? Itu angklung, dan itu kenapa saya sangat dalam tanda kutip berhutang dengan si angklungnya itu sendiri gitu. Yang akhirnya alhamdulillah saya 2003 bersih total dan sembuh, tidak pakai narkoba lagi. Bahkan sekarang berkarya di angklung dan itu luar biasa banget hasilnya. Amin, betul. Makanya saya kesempatan ini ingin mengajak semua generasi muda Indonesia untuk yang pernah terjerumus segera bangkit, segera bergeser, lakukan banyak hal yang positif, banyak karya. Zaman sekarang karya yang kita lakukan akan banyak apresiasi, dan saya pikir itu jauh lebih sehat. Betul. Gitu. Tapi kenapa angklung sih, Mas Arief? Dari sekian banyak alat musik. Sebenarnya setiap orang sebelum menemukan jalan ya pasti menemukan kebuntuan ya. Sebelum menemukan jalan yang lurus, ada jalan yang buntu gitu maksudnya. Saya awalnya ngeband. Ya? Iya, jadi kan awalnya ngeband juga. Ngeband ala-ala lah zaman dulu yang kita nggak tahu ngeband tuh arahnya kemana. Terus kenapa angklung? Begitu ketemu angklung, saya pikir ini jalan yang berbeda. Jadi ketika ratusan atau ribuan orang di luar sana memilih band pada zaman itu, mungkin saya segelintir berapa persennya yang memilih untuk main alat musik tradisi. Ya awal-awalnya nggak enak juga gitu, dia dalam tanda kutip dibully lah. Itu kan alat musik kuno, alat musik yang alat musik yang kurang keren lah di zaman itu. Waktu kita masih remaja ya. Betul. Dan jarang anak remaja yang melirik angklung. Iya. Nah tapi kalau ditanya lagi poinnya adalah kenapa milih angklung? Karena memang berbeda aja. Unik satunya itu. Kedua, begitu kenal, makanya begitu kenal angklung, nilai-nilai filosofisnya banyak sekali, dan itu kita terapkan di hidup saya sendiri salah satunya. Contohnya? Gitu. Contohnya angklung itu mengajarkan kita untuk bisa menghargai orang lain, karena nada angklung itu tidak akan pernah bagus terjadi musik kalau tidak bekerja sama dengan nada-nada yang lain. Satu itu. Yang kedua, angklung itu mengajarkan kita untuk bisa yang namanya menghormati yang lebih tua, menghargai yang lebih muda.
dari nada-nada, dari bentuk angklungnya itu sendiri. Seperti itu. Tapi yang paling krusial adalah sebenarnya saya belajar di angklung adalah yang terpenting gimana caranya bahwa kita menjadi orang yang bermanfaat. Jadi si angklung ini sebenarnya punya manfaat dari zaman dulu sejarahnya. Sebagai ketika zaman dulu dipakai oleh masyarakat Baduy, pesta panen dengan angklung, padinya kualitasnya bagus. Kenapa? Karena frekuensi suara angklung bisa menenangkan benih si padi. Gitu. Can I say bisa saya bilang nggak sih kalau angklung itu merubah hidup Mas Arief? Jelas. Setuju. Sangat merubah. Dari angklung saya belajar percaya diri, dari angklung saya belajar tahu gimana caranya harus berkarya, dan dari angklung saya bisa belajar gimana caranya untuk bisa hidup yang bermanfaat. Oke, Mas Arief, itu tadi ceritanya masa lalu dan juga sejarahnya sampai rumah angklung ini berdiri gitu ya. Salah satu lagi ada yang menjadi perhatian warganet itu ketika rumah angklung tampil di Wisma Atlet. Nah, itu gimana sih ceritanya, Mas? Nah, itu bisa tampil di Wisma Atlet. Iya. Ini pengalaman lagi yang juga luar biasa. 2021 ya. Oke. 2021 saya dan Putri bilang gimana ya caranya kita melihat banyak pengrajin angklung yang dalam tanda kutip banting setir jadi kuli lah, jadi supir lah, bukan pekerjaan yang rendah juga, tapi jadi banyak yang menganggur pengrajin angklung. Kita sendiri yang ajar angklung pun stop, semua kegiatan stop. Gimana caranya kita punya satu kegiatan yang bisa membantu mereka, tapi kita juga bisa membantu orang-orang yang terkena COVID. Nah, akhirnya singkatnya kita punya ide gimana caranya main angklung di Wisma Atlet. Akhirnya kita bikin proposal, kerjasama sama Kemendikbud, alhamdulillah disupport baik, mereka mensupport kegiatan kita, koordinasi dengan Komandan Kobra di Wisma Atlet. Mereka bilang, ini kamu nanti mimpin angklungnya di zona hijau ya. Oh, kita bilang enggak, kita mau masuk zona merah. Langsung nyemplung. Oke. Ini bahaya loh, kamu bisa kena COVID. Iya, makanya dia bilang kamu bisa kena COVID gitu. Jadi gimana caranya biar kita nggak kena COVID? Kata Komandan Kobranya ya kita harus pakai APD. Ya sudah, main angklung kita pakai APD. Jadi bayangkan ya, kita live jam 5 sore, jam 3 kita udah pakai APD yang itu udah panas sekali, dan hampir semua pemain angklung, pemain rumah angklungnya ya, itu udah pakai pampers semua biar kalau dalam tanda kutip buang air kecil atau apa. Oh gitu. Biar tidak ke kamar mandi lagi. Karena kita udah harus standby dari jam 3 kan untuk acara live di jam 5 itu. Tapi yang menarik Mbak, yang menarik adalah bahwa ketika acara itu berlangsung selesai dan lancar, ada beberapa pasien gejala ringan mendatangi rumah angklung dan mereka bilang terima kasih sudah menghibur kita, terima kasih mengurangi tingkat stres kita, dan kita senang main angklung bisa bikin kita jauh lebih semangat untuk bisa lebih sembuh dan keluar dari Wisma Atlet. Itu sih yang kita bilang cukup mengharukan. Ya, kita bersyukur dari 3.000 pasien dan nakes bekerja sama untuk bisa main angklung bareng-bareng di hari 1 tahunnya Rumah Sakit Wisma Atlet di Kemayoran. Amazing story. Nah, Mas Arief, ke depan nih, rumah angklung mau dibawa kemana sih? Nah, ke depannya adalah kita juga mohon doa restu ya. Mudah-mudahan didoakan, kita pengen juga terjun ke industri musik. Rumah angklung akan mengeluarkan beberapa single. Lalu jika sudah memungkinkan lagi, rumah angklung akan mengadakan kegiatan lagi komunitasnya untuk bisa kumpul latihan gratis di tiap weekend. Dan rumah angklung juga akan memulai lagi kegiatan pelatihan-pelatihan di sekolah dan di masyarakat umum gitu. Dan untuk kegiatan misi budayanya juga mungkin akan ada lagi di tahun depan gitu. Oke, baik. Nah, pemirsa, itu dia tadi obrolan saya dengan Rumah Angklung Indonesia, Mas Arief. Terima kasih udah menyiapkan waktunya buat kita. Satu hal yang bisa saya simpulkan dari obrolan kita kali ini bahwa kita sebenarnya bisa mengharumkan Indonesia dengan seni dan budaya kita sendiri. Benar ya, Mas? Betul. Oke. Kalau gitu Pamela Sakinah dan juga Mas Arief dari Rumah Angklung Indonesia pamit. Dan juga jangan lupa untuk saksikan 30 menit antara inspiratif lainnya tetap di Antara